Usai mengkritik Ridwan Kamil, seorang guru honorer dipecat oleh yayasan. Berlebihankah atau wajar? Kita akan berbincang lebih lengkap, sudah ada bersama kami Muhammad Sabil, guru yang dipecat usai mengkritik Ridwan Kamil, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Aceh Hasan Syazili, dan Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat sore, Bapak-Bapak. Salam sehat. Selamat sore, Mas Rizal. Kita ke Pak Sabil dulu ya. Pak Sabil, dari komentar yang Anda tuliskan waktu itu, apa maksudnya sebenarnya? Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Pada bapak-bapak semua, komentar pada waktu itu maksudnya adalah jadi ngelihat acara Zoom virtual ya, pertemuan virtual antara Kang Emil dengan siswa dan guru secara virtual dari SMP Tasikmalaya yang maksud saya untuk mengomentari posisi Kang Emil itu sebagai apa gitu, apakah sebagai gubernur, apakah sebagai kader partai ataupun sebagai pribadi gitu. Kalau ya karena dalam hal ini gitu pada tayangan itu Kang Emil secara tidak langsung membawa simbol partai politik tertentu dengan warna kuning gitu, karena seperti yang sering banyak dilihat di media juga beberapa dua bulan terakhir itu kan Kang Emil lagi sering gitu ya menggunakan jas berwarna kuning. Nah, seingat saya atau pemahaman saya gitu ya, di lingkungan sekolah itu kan tidak boleh ada politik praktis ya gitu, atau atribut atau simbol apapun gitu masuk ke lingkungan sekolah gitu. Itu sih yang mendasari komennya. Adapun penggunaan kata maneh gitu ya seperti yang sudah diberitakan gitu ya, maksud saya sih bukan berarti tidak sopan ya, pada dasarnya bukan berarti tidak sopan karena yang saya ketahui dan masyarakat ketahui kan Kang Emil orangnya friendly gitu. Oke, Kang Sabil, sebelumnya Anda tahu kapan Anda dipecat? Ya, halo? Anda tahunya kapan Anda dipecat? Di hari berikutnya, di hari Rabu berarti, satu hari kemudian. Satu hari setelah Anda berkomentar dan setengah jam kemudian dibalas oleh Kang Emil, besoknya Anda dipecat? Iya. Oke, Anda sebelumnya tidak ada niatan untuk menyinggung ataupun dengan mengatakan dengan kata-kata kasar tadinya. Tadi kita ke ini dulu, Pak Aceh. Pak Aceh, sebenarnya tadi ada kritikan yang disampaikan oleh guru di Cirebon terhadap Ridwan Kamil. Ini sebenarnya wajar tidak harus dipecat dari yayasannya karena kritikan kepada gubernur, Pak Aceh? Iya, kalau kita kan negara demokrasi ya, kritikan dan proses dialektika itu kan seharusnya biasa, ya tidak perlu ditanggapi secara baperan gitu. Ketika ada pihak yang mengkritik terhadap sebuah kebijakan dan mengingatkan, saya kira itu sesuatu yang seharusnya memang ditanggapi secara bijak juga oleh kita. Makanya ketika Mas Sabil dipecat oleh pihak sekolah, ya tentu Kang Emil juga kan nggak setuju. Jangankan Kang Emil, saya juga nggak setuju gitu ya. Nah, hanya memang ini kan soal perspektif terhadap bagaimana kita menilai terhadap nilai etis itu. Gitu. Seperti halnya Pak Sabil juga menilai, ya ini kan sebetulnya ada penilaian yang dilakukan oleh Pak Sabil terhadap Pak Emil yang dalam perspektif Pak Sabil bahwa dia mau berpolitik praktis, gitu kira-kira kan begitu. Kalau kegiatan dari Gubernur Jawa Barat dengan siswa SMP, lalu ia memakai jaket
Partai Golkar dan ini dikritik oleh warga. Itu Wajarkah itu kritikan itu sebenarnya? enggak, itu bukan jaket Partai Golkar, Hmm. nggak ada di situ. Karena saya tahu betul Pak Emil itu menggunakan jas kuning agak gelap, ya, dan itu bukan jas Partai Golkar. Kalau jas Partai Golkar jelas harus ada lambang Golkarnya, gitu. Kalau ini kan nggak ada lambang Golkarnya. Oke, Pak Aceh. Tapi mungkin dianggap Pak Kang Sabil itu identik dengan Partai Golkar. Tapi di Ya tengah kayak kegiatan saya dia. memakai baju putih, apakah identik juga nggak dengan dengan simbol partai tertentu? Kan nggak juga. Kan ada juga partai politik yang menggunakan baju putih atau warna putih sebagai warna dasar dari partainya. Tapi kan tidak selalu identik dengan warna partai tertentu. Saya suka menggunakan baju biru, saya suka menggunakan baju hijau. Oke. Tidak harus diapresiasikan itu sebagai partai tertentu gitu ya. Kecuali kalau memang di situ ada lambang partainya, ya. Lalu kemudian lambang partai tersebut dipakai untuk kepentingan tertentu, ya saya kira itu harus clear gitu. Jadi saya sering menggunakan sebagai ketua Golkar Oke, Jawa Barat Pak Aceh. dalam kegiatan kenegaraan menggunakan Baik. baju Kami dapat, ya baik, kami dapat poinnya. Pak Aceh, bentar, kita ke Mas Satriwan dulu untuk mengomentari terkait dengan pemecatan ini. Mas Satriwan, bagaimana Anda memandang ini? Ya, kami dari salah satu organisasi guru P2G ya, sangat menyayangkan karena ini berlebihan gitu, sanksinya langsung memecat. Kalau kita lihat konsideran di dalam surat pemecatan ya, Kang Sabil ini itu lemah karena misalnya di poin menimbang itu hanya mengutip Undang-Undang Guru Dosen, kemudian Kode Etik Guru gitu kan, dan tata tertib sekolah. Kalau dibedah justru di Undang-Undang Guru Dosen itu khususnya pasal 42 sampai 44, justru guru itu jika ada dugaan pelanggaran kode etik, mereka harus ya diselesaikan dalam sidang kode etik di majelis atau dewan kehormatan organisasi profesi guru. Jadi tidak bisa sekolah atau yayasan, ya apalagi ada indikasi kuat misalnya ini masukan, ada indikasi kuat ya laporan kami itu masukan dari KCD gitu kan, kantor kepala kantor cabang dinas gitu ya, pendidikan provinsi Jawa Barat yang ada di Cirebon gitu. Jadi justru Pak Sabil ini harusnya dibuktikan dulu secara etik di dalam sidang ya Dewan Kehormatan Organisasi Profesi Guru. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita merujuk Undang-Undang Guru Dosen, bahkan kita merujuk Kode Etik Guru Indonesia yang baru difasilitasi pembuatannya oleh Kemdikbudristek ya, kami juga terlibat bersama 69 organisasi profesi guru di akhir Desember kemarin, itu ada tahapannya, ada kategorisasi juga pelanggaran ringan dan berat misalnya. Nah, kalau berat ya bisa misalnya langsung dipecat gitu kan, walaupun tetap harus ada fase-fase tadi, tahapan-tahapan tadi. Apalagi kalau ini masuk kategori yang ringan gitu kan, harus dibuktikan juga misalnya oleh ahli bahasa Sunda terkait dengan undak usuk basa gitu kan. Jangan-jangan orang Cirebon atau saya dari Bogor, maneh itu menunjukkan diksi yang akrab, apalagi dari Banten, dari Kang Aceh misalnya gitu. Nah, harus dibuktikan di dalam sidang kode etik di Dewan Kehormatan Organisasi Profesi Guru, karena kita negara hukum, nggak bisa sekolah main begitu saja memecat gitu kan ya. Ini sangat lemah sekali justru dasarnya gitu. Oke, Mas Satriwan, artinya kalau alibi dari pihak sekolah atau pihak yayasan ini adalah selain dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, tapi juga tata tertib yayasan, ini tidak bisa diterima? Ya justru tidak bisa diterima karena Undang-Undang Guru Dosen ya termasuk PP tentang guru dan Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan guru itu mengatakan sebaliknya ya, bahwa tadi terkait dugaan pelanggaran kode etik kepada guru itu harus dibuktikan di dalam sidang kode etik ya yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan gitu di organisasi profesi guru, bukan oleh yayasan langsung gitu. Nah, yang kedua juga
ini harusnya kan ada surat teguran juga gitu kan, yang pertama, kedua, kemudian harus ada klarifikasi gitu kan, tahapannya cukup panjang lah. Nah, dan kita juga belum mendengar Kang Sabil ini anggota dari organisasi profesi guru apa? Apakah PGRI, apakah Persatuan Guru apa gitu kan. Nah, ini kan belum ada juga kejelasan, mestinya diselesaikan di internal organisasi profesi, bahwa kata maneh itu misalnya itu dinilai kasar gitu kan Baik. oleh ahli tata bahasa Sunda. Ini kan belum ada. Nah, makanya kami justru menyesalkan ada Oke. dugaan intervensi dari kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam Baik. hal ini gitu. Dan kami apresiasi Kang Emil Baik, justru Mas Satriwan. karena Kami Kang Emil ya, dapat poinnya. Ini harusnya ya, ditanyakan dulu ke Pak Sabil maksudnya seperti apa. Mungkin kita tanyakan, Pak Sabil, setelah ramai-ramai ini Kang Emil kan bilang kalau dia sebenarnya tidak ingin Anda diberhentikan, tapi cukup ditegur. Lalu seperti apa sikap Anda sekarang? Eh, saya update per hari ini ya. Saya update per hari ini. Status saya ditarik dari surat pemecatannya, gitu. Surat pemecatan, surat pemberhentian yang ditarik dan apa namanya dipersilakan untuk kembali mengajar, gitu. Karena tadi ada pertemuan juga bersama gitu antara KCD 10 gitu dengan pihak sekolah. Itu sih kalau untuk status hari ini gitu. Karena ya kalau kronologi pemberhentian gitu ya, itu kan udah selesai di hari Rabu ya gitu. Kang Sabil, artinya Anda akan mengajar kembali? Belum tahu sih sebenarnya. Kemungkinan besar sih saya akan memilih untuk mengundurkan diri ya. Jadi bahasanya bukan lagi diberhentikan. Saya mungkin akan lebih mengundurkan diri dengan alasan apa namanya? Ya saya sendiri cukup malu sih ya, cukup malu dalam artian Baik. apa namanya? Sudah lembaga sekolah gitu ya, lembaga sekolah dan yayasan jadi ke bawah-bawah gitu. Baik. Kasihan lah gitu, kasihan dalam artian kita kan guru, kita kan sekolah swasta gitu, sekolah swasta. Anda merasa tidak nyaman setelah kasus ini semakin ramai dan membawa pihak sekolah. Kita geser ke Pak Aceh dulu. Pak Aceh, sikap dari Golkar Jawa Barat ini ke depannya seperti apa terkait kasus hal ini? Iya, saya kira Pak Emil juga sama ya, bahwa beliau mengatakan tidak perlu dipecat gitu ya, karena ya mengkritik itu sesuatu yang biasa. Dan saya kira pernyataan Kang Emil ini jelas bahwa beliau sesungguhnya juga memberikan kebebasan kepada setiap warga Jawa Barat itu untuk mengkritik berbagai kebijakan. Tentu dalam konteks Kang Sabil ini atau Mas Sabil ini, Pak Emil merasa bahwa sebagai guru tentu ya saya setuju ya dengan Pak Salim ya, bahwa kita harus ya kalau alasannya soal etis tidak etis, memang ini sesuatu yang sifatnya debatable ya, perlu diperdebatkan. Pak Aceh, kalau soal penggunaan jaket warna kuning atau nantinya mungkin bisa jaket partai yang bisa mungkin menimbulkan multitafsir di pandangan masyarakat, mungkin akan diingatkan nggak Kang Emil dari Golkar? Gini, sekarang misalnya apakah orang yang memakai jaket UI kuning itu, padahal itu adalah jaket UI akan dinilai sebagai berpartai? Kan enggak. Ya kan, kampus saya di UI Jakarta menggunakan warna biru, bisa identik juga dengan partai tertentu. Ini kan tergantung dari cara pandang kita, ya kan. Jadi tidak we are the yellow jacket gitu misalnya. UI kan mengatakan demikian. Apakah kemudian itu harus identik dengan Golkar? Kan enggak gitu loh. Jadi menurut saya ini kan tergantung dari cara kita memandang terhadap simbol-simbol itu. Oke. Ya. Baik. Ya kan tahu kan Oke. beberapa perguruan tinggi juga menggunakan warna-warni yang identik sama dengan partai-partai. Baik. Baik, Gitu. Pak Aceh, kita terima poinnya. Singkat saja mungkin ke Mas Satriwan Salim terakhir soal masalah ini, masalah dari kritik guru di dunia pendidikan ini terjadi dan sudah kadung terjadi.
dipecat namun juga disuruh balik, tapi juga Kang Sabil tadi mengatakan ia tidak nyaman. Bagaimana sikapnya? Ya, yang jelas bernalar kritis itu salah satu dimensi di dalam profil pelajar Pancasila sekarang ya yang dikembangkan oleh Kemdikbud gitu. Jadi guru kritis itu saya pikir akan menular kepada siswa-siswinya karena itu tuntutan juga dalam konteks kurikulum. Dan yang paling penting kami tidak ingin ini menjadi presiden buruk di suatu hari nanti ada guru yang kritis misalnya atau ada guru yang mengkritik pejabat lalu atas nama menjaga marwah pejabat tersebut lalu ada dugaan intervensi misalnya nanti intervensi kepada dinas pendidikan kepada suku dinas atau KCD sampai ke sekolah sehingga dia dipecat gitu. Awalnya kan ada dugaan intervensi ketika sampai di DM kan di IG-nya sekolah gitu kan ya, tolong ini ditegur dan seterusnya. Pasti rasanya tenaken gitu sekolah digituin, kalau bahasa kampung saya pasti nggak enak. Ya kan, makanya mungkin ada karena cari muka atau apa dinas pendidikan atau kantor cabang dinasnya sehingga udahlah pecat aja gitu kan ya. Nah ini saya pikir tidak baik, makanya guru juga harus patuh taat kepada kode etik guru, undang-undang guru dosen, begitu juga pemerintah gitu kan atau siapapun gitu. Kita sama-sama harus menghargai harkat martabat guru. Kalau bukan kita siapa lagi kan? Mas Satriwan, ini juga karena di Instagram kan aktivitasnya banyak sekali followersnya dengan komentar bermacam-macam berbagai pandangan. Terima kasih. Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Aceh Hasan Sazili, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, dan Muhammad Sabil, Guru Honorer di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih.